Annyeonghaseyo, sekarang review drama Cheat Me If You Can. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and komen juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini bergenre thriller, yaitu misteri komedi tentang orang dewasa yang menghadapi segala macam perilaku yang buruk. Kang Yeoju, ia adalah seorang novelis misteri pembunuhan yang menghabiskan sepanjang harinya untuk memikirkan berbagai macam cara supaya bisa membunuh orang. Han Woo-sung, ia adalah seorang pengacara perceraian yang sudah menandatangani kontrak dengan sang istri yang mengatakan jika kau selingkuh maka kau akan mati. Dia mencoba menutupi semua perbuatan perselingkuhannya dari sang istri yang bisa mengetahui keberadaan perselingkuhannya itu hanya dari indera penciuman saja. Usung menutupi semua perlakuan perselingkuhannya dengan meminjam kartu kredit rekan kerjanya, dan terakhir kali ia berselingkuh dengan artis terkenal dan juga teman dari sang istri. Yeoju mengenal aktris Nona Baek yang akhirnya mengajaknya makan di rumah karena mereka sudah lama tak bertemu. Usung pun kaget melihat Nona Baek datang ke rumahnya. Ia pun panik karena takut kalau sang istri mengetahui tentang perselingkuhannya. Namun tiba-tiba beberapa hari kemudian Nona Baek dikabarkan menghilang dan diduga sudah dibunuh oleh seseorang. Cha Soo-ho, ia datang ke rumah Yeoju sebagai asisten untuk novel barunya. Saat itu Soo-ho sebenarnya sedang menyamar dari anggota BIN karena Yeoju adalah orang yang harus dipantau. Soo-ho pun mencari tahu siapa sebenarnya yang membunuh Nona Baek. Mirae, ia adalah seorang mahasiswa yang membuat Usung gugup saat bertemu dengannya di kampus. Usung pun mencoba menghindari dari Mirae karena tak ingin ketahuan sang istri yang selalu curiga padanya. Mirae yang awalnya hanya ingin mengembalikan pena yang terjatuh, akhirnya mulai jatuh cinta dengan Usung. Usung memberikan perhatian pada Mirae karena melihatnya sebagai seorang mahasiswa yang miskin dan tak memiliki apapun. Sementara Mirae menutupi jati dirinya sebagai seorang cebol, tapi akhirnya dia membuka identitas karena sebuah kejadian. Bagaimanakah kelanjutan kasus pembunuhan aktris Bae? Siapa yang membunuhnya dan apakah memang Yeoju? Bagaimanakah hubungan Usung dengan Mirae nanti? Dan akankah Yeoju membunuh Usung karena ketahuan selingkuh? Dan apakah Soo-ho berhasil membongkar apa yang ditutupi oleh ketua BIN selama ini? Komentar gue sama drama ini, gue pikir ini drama tuh bakalan santai gitu ya. Maksudnya gak perlu terlalu mikir banget. Tapi ternyata ini drama tuh agak sedikit tegang dan agak ngejelimet sih di pertengahan gitu. Tapi selama ini gue tonton dan gue tinggal nonton episode terakhir itu, akhirnya baru kebongkar sifat aslinya Yeoju yang dingin banget di drama ini. Dan dia tuh kayak orangnya tuh curigaan tapi menemukan bukti-bukti yang pas banget dengan kecurigaan dia gitu. Nah, dia tuh nggak punya keluarga gitu, tapi sebenarnya dia punya bapak. Dan kenapa dia nggak mau ngenalin ibunya ke suaminya itu ada alasannya di drama ini. Nah, kalian mesti nonton alasannya itu apa. Jadi ya, gue ceritain di sini selama 25 tahun si Yeoju ini tuh kelihatan banget tegar, kayak dia nggak bisa nangis lah apa gimana gitu ya. Dan dia sangat jeli banget. Ternyata dia tuh nyari kuburan ibunya selama ini tuh ditutupin sama sang ayah. Nah, sementara si Wusung ini ternyata sebelumnya tuh udah tahu kalau kuburan ibunya Yeoju tuh ada di situ karena si pembantunya ini. Nah,
dia itu akhirnya minta izin sama ibunya Yeoju itu sebelum mereka menikah gitu. Menurut gue ya, ini si Wusung ini tuh sebenarnya tuh punya alasan selingkuh ya, karena sang istri tuh terlalu galak menurut gue, dan dia tuh sebenarnya pengen punya anak, tapi Seojunya ini kayak nolak gitu. Mungkin dia nggak mau ada turunan dari bapaknya kali ya. Sementara yang jadi Suho itu di Penthouse kan dia jadi anak SMA. Kalau di drama ini dia jadi anggota BIN dan aktingnya bagus, dia jadi lebih dewasa gitu. Perubahan kayaknya si Ruwon waktu pas Extraordinary jadi anak SMA ke drama yang sekarang juga jadi dewasa. Nah perubahannya tuh kayak gitu. Terus dia awalnya sih ngeliat si Yeoju tuh biasa aja, tapi lama-kelamaan tuh kayak perhatian. Dan menurut gue dia di sini cocok banget jadi pria dewasa, karakternya tuh bagus dan dia tuh sebenarnya perhatian sama cewek dan juga tegas juga dengan prinsipnya dia. Sementara yang jadi Wusung itu beda banget karakternya waktu sama si Jang Nara. Di Jang Nara itu kan dia kayak dingin, menganggap cinta tuh kayak nggak penting gitu ya. Di sini tuh karakternya kayak takut sama istri, gugup banget. Bahkan dia terpaksa bohong karena takut istrinya tuh marah. Dan dia tuh tahu banget tipikal istrinya tuh kayak gimana. Jadi dia nggak pingin ada bau apapun di dalam tubuhnya dia yang berbeda. Bahkan dia tuh selingkuh tuh sampai bawa alat mandi segalanya biar nggak ketahuan juga. Dan dia nggak ngebolehin selingkuhan itu pakai parfum di dalam mobil. Sementara yang jadi Yeoju itu sebenarnya karakternya tuh emang dia dikasihnya yang misterius gitu kali ya. Di sini dia karakternya tuh sinis dan emang agak beda sih sama orang dewasa. Mungkin dia karena dididik sama keluarga yang agak cebol dan terlalu ketat banget, jadinya dia kayak lebih udah tahu kalau ada yang ikutin dia lah atau gimana gitu. Sebenarnya kan dia tuh anak cebol tapi dia kayak memutuskan hubungan sama keluarganya. Nah ini dia nih ceritanya serunya di sini. Terus dia itu perubahannya karakternya beda sama drama sebelumnya. Di karakter yang drama yang dulu itu kan dia halu gitu ya. Terus menurut gue dia tuh di sini tuh ada suatu hal pemikiran yang di luar dari orang pikirin, dan dia tuh sebenarnya pinter sih kalau menurut gue. Dia tuh bisa ngebuktiin kalau dirinya tuh nggak bersalah, padahal dia dicurigain sama polisi kalau dia di pembunuh. Nah di sini tuh kalian bisa lihat nih kayak gimana. Setelah 14 episode yang gue tonton, ini tuh sebenarnya gue tonton karena gue tuh penasaran sama hubungannya si Bin sama si Yeonju ini. Karena kenapa orang-orang Bin tuh harus mantau dia. Sementara si Suho itu kayak nemuin suatu hal yang mencurigakan sama ketua Bin yang ditutupin dan kayak pengen ngebongkar gitu ya. Pokoknya ini tuh drama kelihatannya simple tapi sebenarnya agak sedikit berbobot juga sih dalamnya. Kalian yang pengen nonton sebenarnya sih jangan berharap ada adegan romansnya. Tapi ada sih ya adegan romansnya gitu. Tapi nggak banyak karena si Yeoju tuh sempet pingin punya anak gitu. Terus mereka tuh adegan kiss gitu. Tiba-tiba si Suho datang. Itu kocak banget menurut gue. Sebenernya gue gak begitu suka sih nonton drama yang genrenya tuh kayak gini. Tapi mungkin karena gue lagi bosen banget nonton drama romance yang ketebak akan sama siapa, jalannya kayak gimana gitu ya. Ini drama tuh emang dramanya beda karena gak simple pemikiran gue nemuin pembunuhnya siapa. Dan menurut gue ini cukup bikin tegang dan juga pasti gak akan ketebak gimana karena banyak orang yang
nggak terduga ternyata jadi pelaku sebenarnya gitu di sini. Nah ini tuh kalian mesti nonton deh. Gue aja sengaja ninggalin 2 episode biar gue tuh dibikin penasaran lagi nih. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Pokoknya kalau menurut gue sih, kalau kalian lagi bosen ya sama yang namanya romance ya bolehlah nonton drama ini. Dan pengen ngeliat aktingnya si Suho jadi orang dewasa yang ada di penthouse itu, kalian sih bisa lihat aktingnya di sini karena di sini dia benar-benar berhasil masuk ke karakter yang berbeda dari drama di penthouse. Oke guys, terima kasih nonton. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Sampai jumpa di drama selanjutnya.